Melanjutkan part sebelumnya, mereka pun sampai di parkiran apartemen tempat tinggal baru Ansin. Lalu Ling Yu mengunci pintu mobilnya agar Ansin tidak bisa keluar. Di mobil, Ling Yu protes kepada Ansin karena akhir-akhir ini ia dekat dengan Ling Feng dan meminta untuk tidak melakukan hal yang macam-macam sama kakaknya itu. Tapi Ansin malah membuat Ling Yu cemburu. Ling Yu juga meminta kepada Ansin untuk tinggal bersamanya, tetapi Ansin menolak ajakan itu. Saat Ansin berada di apartemen, ia pun mengirim pesan kepada Ling Yu dan Ling Yu pun membalas pesan itu dengan mengirimkan tanda love yang membuat Ansin tersenyum bahagia. Di sisi lain, Sin Er mengunjungi perusahaan New Wei. Di saat yang bersamaan ia tak sengaja bertemu dengan Ling Yu dan satu lift bersama. Di dalam lift ia menyapa Ling Yu, lalu Ling Yu menanyakan hadiah apa yang cocok untuk diberikan kepada seorang wanita dan Sin Er pun merekomendasikan parfum sebagai hadiah untuk Ansin. Sin pun berpindah ke perusahaan baru tempat Ansin bekerja. Ansin dibawa berkeliling oleh atasannya untuk melihat kantor barunya sekaligus berkenalan dengan rekan-rekannya. Untuk merayakan pekerjaan barunya itu, Ansin makan barbeque dengan kakaknya dan juga sahabatnya Yoyo. Diam-diam Ling Feng ternyata telah memesan seluruh tempat itu untuk mereka, lengkap dengan makanan dan anggurnya. Tak lama ia pun datang untuk bergabung di acara tersebut. Kemudian Ling Yu pun datang. Terlihat Anseng kurang suka dengan kehadiran Ling Yu di tempat tersebut. Pada saat Ling Yu membantu membakar daging, tangannya menjadi terluka. Ansin terlihat khawatir dan langsung melihat bagaimana keadaan tangan Ling Yu tersebut. Lalu Ansin pun ingin membeli salep untuk mengobati tangan Ling Yu yang terluka itu. Tetapi Ling Yu minta untuk ikut menemaninya dan tidak membiarkan Ansin pergi sendirian. Di mobil, Ling Yu ternyata memiliki obat-obatan dan meminta Ansin untuk membantu mengobati tangannya. Pada saat itu Ling Yu pun meminta maaf pada Ansin dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Akhirnya Ansin pun memaafkan Ling Yu, tetapi ia malah mengecup kening, bibir serta pipi Ansin setiap kali Ansin ingin berbicara dan membuat Ansin tersipu malu. Lalu Ling Yu pun mengajak Ansin untuk menemui orang tuanya di esok hari. Tetapi Ansin sendiri belum menerima Ling Yu untuk menjadi pacarnya. Ansin hanya menerima permintaan maaf Ling Yu dan Ling Yu pun terlihat pasrah dengan apa yang dikatakan Ansin. Tapi akhirnya Ansin luluh juga dan menerima untuk menjadi pacarnya Ling Yu. Kemudian mereka pun pergi untuk makan barbeque di tempat lain dan meninggalkan Ling Feng dan yang lainnya. Karena Ansin tidak kunjung kembali, akhirnya Ling Feng pun pergi. Pada saat itu tinggallah Anseng dan Yoyo berdua di tempat tersebut. Kemudian Anseng dapat pesan dari Ansin bahwa dirinya pergi bersama Yoyo dan minta nanti Anseng mengantarkan Yoyo pulang ke rumah. Kemudian Yoyo menantang Anseng untuk minum-minum, tetapi ia kalah yang membuatnya sedikit mabuk. Yoyo pun meminta Anseng untuk mengantarkannya pulang. Anseng pun meninggalkan Yoyo sebentar untuk mengambil mobil di parkiran. Tak lama setelah itu seorang pria tiba-tiba secara tak sengaja menyenggolnya yang membuat Yoyo kesal dan marah ke pria tersebut hingga memukulnya yang membuat pria tersebut sedikit terluka di wajahnya. Anseng pun langsung menghampiri dan meminta maaf karena sudah meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya Ansin sangat senang karena mendapatkan hadiah parfum yang diberikan oleh Ling Yu. Lalu mereka pun menuju rumah keluarga Ling Yu. Sebelum masuk, Ling Yu memberikan sebuah jam tangan dan langsung memasangkannya di lengan Ansin. Di dalam rumah terlihat Ling Feng, Sin Er dan juga Ling Seng. Ansin disambut baik oleh ibu Ling Yu, tetapi Ling Feng dan Sin Er malah merendahkannya di hadapan ibu Ling Yu. Akhirnya ayah Ling Yu pun ikut bergabung bersama mereka dan ayahnya terlihat sangat senang dengan kehadiran Ansin, ditambah lagi Ansin yang memberinya kuas milik Jin Wan, ibunya Ansin. Ternyata Sin Er juga tidak mau kalah, ia pun memberikan sebuah lukisan, tetapi ia salah dalam menjelaskan mengenai lukisan itu dan Ansinlah yang berhasil benar menjelaskannya. Saat melihat hadiah yang diberikan Ansin, Ling Tian, ayah dari Ling Yu, kembali teringat kebaikan Jing Wan kepada dirinya dan memikirkan bagaimana kehidupan mereka berdua bertahun-tahun ke belakang ini. Kemudian Ling Tian pun ingin memberikan hadiah kepada Ansin, bahkan Ansin belum membuka isi dari hadiah tersebut, tetapi ia sudah menolaknya dengan baik. Akhirnya mereka pun melanjutkan makan bersama. Saat makan, Ling Feng menyinggung tentang kedekatan Sin Er dan Ling Yu saat SMA dulu dan membuat semua orang terdiam.
Di sisi lain Ling Sheng mencairkan suasana dengan menyinggung jam tangan pasangan yang dipakai Ling Yu dan An Xin. Lalu Ling Tian pun meminta kepada Ling Yu untuk terus menjaga An Xin. Di luar Ling Sheng mengatakan kepada Xin Er bahwa ia sengaja mengajak Xin Er untuk hadir di acara jamuan makan keluarganya walaupun Ling Yu juga ada di situ karena inilah pertama kali Xin Er menerima ajakan dari Ling Sheng. Lalu Xin Er pun pulang. Di sisi lain ternyata Ling Feng menghancurkan acara kejutan yang akan Ling Yu berikan untuk An Xin. Tetapi An Xin tidak mempermasalahkannya walaupun tempat itu telah hancur berantakan karena ulah Ling Feng. Ling Yu memakaikan mahkota bunga yang sangat indah kepada An Xin. Pada saat itu An Xin meminta Ling Yu untuk tidak menyembunyikan apa-apa lagi darinya. Ling Yu pun memutar sebuah lagu di HP-nya dan ia meminta An Xin untuk tidak pergi darinya dan ingin mereka saling melupakan masa lalu yang buruk dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Ling Tian merasa senang melihat kebersamaan mereka berdua yang sedang berdansa. Kemudian Ling Yu mengantarkan An Xin pulang tetapi pulang ke rumah lamanya yang tentu saja membuat An Xin kaget. Rumah itu sudah diatur sedemikian rupa seperti dulu lagi dan An Xin pun sangat bahagia saat melihatnya. Ternyata Ling Yu telah membeli rumah itu dan akan menyewakannya kepada An Xin. Namun masa sewa itu abadi dengan sebuah surat kontrak yang diberikan kepada An Xin. Ling Yu pun memeluknya dan mengatakan bahwa ini adalah awal dari hubungan mereka.